Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Green Economy and Trade, Bapak Rezky Renaldi Pramasya, SEME. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Elza Dwi Lestari dengan NPM 251010197 dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas C. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai semua, perkenalkan, nama aku Safira Fiska Dewi dengan NPM 205-1010-161 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Dian Siti Wahyuni dengan NPM 205-1010-194 Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Fuad dengan NPM 20510100188 dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas C. Terima kasih. Fungsi ekosistem atau ekosistem function. Fungsi ekosistem adalah proses-proses fisika, kimia, dan biologi atau atribut yang berperan untuk self-maintenance dalam suatu ekosistem, menurut King dan Moza 2004. Sedangkan menurut Degrodt 2007, fungsi ekosistem adalah kapasitas proses-proses alami dan komponen-komponennya untuk menyediakan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan manusia, secara langsung atau tidak langsung. Fungsi ekosistem mengacu pada berbagai sistem biologi atau sistem proses ekosistem. Proses ekosistem ini dikendalikan oleh keanekaragaman dan identitas spesies tumbuhan, hewan, dan mikroba yang hidup dalam suatu komoditas, menurut Naam DKK 1999. Fungsi ekosistem adalah suatu topik yang sentral dalam penelitian evaluasi lingkungan. Estimasi nilai fungsi ekosistem dilakukan melalui jasa ekosistem atau ekosistem service yang mereka sediakan, menurut Berkman DKK 2008. Fungsi ekosistem dikelompokkan menjadi 4 kategori utama sebagai berikut, menurut Degrodt DKK 2002. Yang pertama, fungsi regulasi. Fungsi ini berhubungan dengan kapasitas ekosistem alami dan semi-alami untuk mengatur proses-proses ekologi penting yang mendukung sistem kehidupan melalui siklus biokimia dan proses-proses biofisika lainnya, menurut Degrodt 2007b. Yang kedua, fungsi habitat. Fungsi habitat dari ekosistem penting untuk memelihara proses alami yang mencakup refugia dan fungsi pengasuhan. Fungsi refugia merefleksikan nilai-nilai yang dimiliki bentang alam dalam menyediakan habitat untuk flora dan fauna yang terancam. Yang ketiga, fungsi produksi. Fungsi produksi meliputi fungsi yang mensuplai jasa fisik dalam kaitannya dengan sumber daya atau ruang, menurut Degrodt 2007. Fungsi ini diawali oleh proses fotosintesis dan pengambilan nutrien dalam organisme autotrof yang mengkonveksi energi, karbon dioksida, air, dan nutrien menjadi berbagai macam struktur karbohidrat yang digunakan oleh produsen kedua untuk menciptakan berbagai biomasa hidup, menurut Degrodt 2002. Dan yang keempat, fungsi informasi. Fungsi kultural dan kenyamanan berhubungan dengan manfaat yang diberikan ekosistem kepada manusia melalui reaksi, pengembangan kognitif, reaksi spiritual, menurut Degrodt 2007. Fungsi ekosistem sering heterogen karena faktor-faktor biologi dan fisika yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Pengaruh variasi posisi disoroti sebagai suatu fenomena yang menghasilkan pola spatial dari fungsi ekosistem, menurut Wei 2003. Selanjutnya, jasa ekosistem atau ekosistem service. Jasa ekosistem adalah barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem alami yang bermanfaat untuk manusia. Makna lainnya adalah kondisi dan proses terdapat pada ekosistem alami, dan hal ini dapat dinyatakan sebagai manfaat yang dihasilkan
untuk manusia untuk lingkungan alami yang akibatkan oleh fungsi ekosistem. Contoh jasa ekosistem adalah pemurnian air, biodiversitas, pengendali banjir, perlindungan angin, dan penyediaan makanan. Banyak dari jasa ekosistem merupakan faktor kritis untuk kemampuan bertahan hidup manusia, regulasi iklim, pembersih udara, dan penyembuhan tanaman, sementara yang lainnya meningkatkan kualitas hidup manusia. Susunan jasa ekosistem dihasilkan oleh interaksi kompleks yang saling mempengaruhi dan kekuatan aliran energi matahari, dan proses ini berjalan lintas skala ruang waktu. Sebagai contoh, proses penguraian limbah melibatkan siklus hidup bakteri seperti halnya siklus unsur-unsur kimia utama planet ini, misalnya karbon dan nitrogen. Millennium Ecosystem Assessment dan Raymond DKK mengelompokkan jasa ekosistem menjadi 4 kelompok, yaitu jasa penyediaan, pengaturan, pendukung, dan kultural. Jasa penyediaan ekosistem meliputi barang-barang dan yang diperoleh dari ekosistem, misalnya makanan, kayu bakar, dan serat. Jasa pengaturan misalnya petir, iklim, dan kontrol, terdapat penyakit, serta manfaat non-material, misalnya manfaat spiritual dan keindahan. Jasa mendukung adalah yang diperlakukan untuk menghasilkan semua jasa ekosistem lainnya, yaitu pembentukan tanah, siklus hara, dan produktivitas primer. Adapun jasa kultural adalah manfaat non-materi dan suatu ekosistem yang berhubungan dengan spiritual dan keagamaan, estetika, inspirasi, dan rasa memiliki, dan warisan kultural. Konsep jasa ekosistem adalah menjadi model penting untuk menghubungkan fungsi ekosistem pada kesejahteraan manusia. Pemahaman hubungan ini sangat kritis dalam konteks pengambilan keputusan. Selanjutnya, nilai jasa ekosistem. Ekosistem alami memiliki peran penting untuk kesintasan manusia sejak kita menghuni bumi ini. Walaupun demikian, ekosistem alami sering dianggap tidak berharga atau dihargai rendah. Sebagai contoh, hutan merupakan sebagai dari ekosistem alami yang paling kompleks dan dihargai rendah. Padahal hutan menutupi lebih dari 30% permukaan daratan bumi. Ekosistem hutan tropis sangat mudah rusak karena secara umum tanahnya sangat tipis dan miskin unsur hara, serta mudah tererosi oleh air hujan. Hutan hujan tropis, walaupun hanya 12% dari luas kawasan dunia, namun merupakan habitat dari hampir 50% hingga 90% spesies tumbuh-tumbuhan, hewan, dan serangga yang terdapat di dunia. Ekosistem alami memegang peran penting sebagai tempat terjadinya proses-proses ekologis yang mendukung keberlanjutan hidup manusia dan berperan penting baik secara langsung maupun tidak langsung dan menyokong kehidupan perekonomian manusia. Ekosistem alami menyediakan sangat banyak barang-barang nyata dan jasa ekosistem termasuk serat, air kualitas tinggi, dan banyak produk non-kayu. Ekosistem juga menyediakan habitat untuk kehidupan rimba, nilai estetis, dan nilai rekreasi. Samping itu, ekosistem mempengaruhi fungsi ekologis, mengatur silarasi unsur-unsur kimia, biofer seperti karbon, oksigenis, dan nitrogen, serta siklus air dan aliran energi dan dalam skala lokal sampai global. Pemahaman bahwa ekosistem alami menyediakan berbagai barang dan jasa terus meningkat. Bahkan sebagian dari barang dan jasa tersebut mempunyai nilai ekonomi yang signifikan, misalnya kayu subur, nilai rekreasi, dan berbagai manfaat lingkungan pengaturan iklim, perlindungan air tanah, dan konservasi keanekaragaman hayati. Barbier pada tahun 1991 mengelompokkan manfaat ekosistem alami secara umum, nilai kategori nilai guna dan nilai bukan guna. Nilai guna dan nilai yang timbul penggunaan barang dan jasa ekosistem. Nilai guna terdiri atas nilai guna langsung dan nilai tidak guna tidak langsung. Nilai guna langsung meliputi produk dan jasa yang langsung disediakan ekosistem, misalnya kayu, buah, rotan, dan obat-obatan. Sedangkan nilai guna tidak langsung terdiri dari banyak fungsi ekologi ekosistem. Nilai ini mendukung atau melindungi kegiatan ekonomi yang punya manfaat pasar secara langsung. Sebagai contoh, Allworth DKK pada tahun 1999 menemukan bahwa hutan mempunyai nilai guna tidak langsung berupa pengendalian sedimentasi dan kerusakan banjir yang mempengaruhi pertanian, pemancingan, persediaan air, dan kegiatan ekonomi dari arah muara. Sedangkan Lopez pada tahun 1997 menyatakan bahwa fungsi regulasi iklim mikro hutan mempunyai nilai guna tidak langsung karena dapat memelihara atau meningkatkan produktivitas tanaman pertanian di area pendekatan. Nilai pengguna tidak langsung lainnya dari hutan adalah sebagai gudang atau penyimpanan karbon di dalam vegetasi hutan. Hal ini sangat penting karena kelebihan akumulasi karbon di atmosfer dapat meningkatkan efek rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global.
Nilai tidak muncul karena masyarakat memiliki pilihan tentang kegunaan hutan tropis di masa yang akan datang. Konsekuensinya adalah upaya konservasi hutan, dan demikian tingkat pemanfaatan hutan tropis akan berkelanjutan dengan harapan di masa depan dapat mempunyai nilai yang tinggi dalam lingkungan hidup dan teknologi, pendidikan, serta kegunaan ekonomi lainnya. Kategori khusus dari nilai pilihan adalah nilai warisan, yang merupakan dari penghargaan yang tinggi terhadap konservasi hutan dan memenuhi MA generasi yang akan datang. Nilai guna tidak langsung, nilai pilihan, dan nilai warisan sering sulit dibentuk karena tidak dapat diduga secara langsung melalui observasi manusia atau perilaku pasar. Kesulitan ini juga menyangkut asumsi-asumsi yang berhubungan dengan pendapatan dan preferensi terhadap masa depan. Nilai dari hutan tropis adalah nilai bukan guna. Nilai ini muncul karena adanya keinginan masyarakat untuk melindungi hutan tropis sekalipun mereka tidak menikmati manfaat secara langsung atau tidak langsung dari hutan tropis yang bersangkutan. Nilai bukan guna bisa disebut dengan nilai intrinsik atau nilai eksistensi. Nilai eksistensi diperoleh oleh kesenangan murni terhadap keberadaan suatu barang dan tidak berhubungan dengan apakah akan diperoleh manfaat atau tidak dari barang tersebut. Peran hutan dalam penyediaan jasa ekosistem sangat dipengaruhi oleh tingkat pola dan kondisi ekosistem hutan. Dalam ekosistem, komunitas biologi melaksanakan bermacam fungsi termasuk pengaturan iklim, penguraian sampah daur ulang, nutrien, pemeliharaan kesuburan tanah, pemeliharaan sumber daya alam, dan lainnya. Baiklah, materi selanjutnya adalah konservasi. Konservasi itu sendiri berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata kan and server yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya namun secara bijaksana. Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Gilbert Pinchot mengartikan konservasi sebagai penggunaan sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal dalam jumlah yang terbanyak dan untuk jangka waktu yang lama. Lebih dari itu, konservasi diartikan sebagai pengembangan dan proteksi terhadap sumber daya alam. Tindakan konservasi yang dapat dilakukan yang pertama, melakukan perencanaan terhadap pengambilan sumber daya alam, yaitu dengan pengambilan secara terbatas dan tindakan yang mengarah pada pengurasan perlu dicegah. Kedua, mengusahakan eksploitasi sumber daya alam secara efisien, yakni dengan limbah sedikit mungkin. Ketiga, mengembangkan sumber daya alternatif atau sumber daya pengganti sehingga sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dapat disubstitusikan dengan sumber daya alam jenis yang lain. Keempat, menggunakan unsur-unsur teknologi yang sesuai dalam mengeksploitasi sumber daya alam agar dapat menghemat penggunaan sumber daya alam tersebut dan tidak merusak lingkungan. Dan yang keempat, mengurangi, membatasi, dan mengatasi pencemaran lingkungan karena pencemaran akan mengakibatkan cadangan sumber daya alam semakin cepat habis karena kepunahan, seperti ikan, tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah deplisi. Deplisi berasal dari kata depletion yang merupakan suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Deplisi ini merupakan implikasi paling awal yang terjadi akibat penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan manusia. Pada tingkat perorangan atau mikro, deplisi biasanya terjadi demi untuk memenuhi kebutuhan akan bahan hidup. Sedangkan pada tingkat negara atau makro, deplisi terjadi untuk mempercepat proses pembangunan yang lebih tinggi. Bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, deplisi berarti pengurasan sumber daya alam yang ada. Sedangkan untuk sumber daya alam yang dapat pulih, deplisi walaupun dapat dengan usaha konservasi, namun dampaknya terhadap lingkungan hidup masih tetap membekas dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya. Dengan kata lain, deplisi dapat diartikan sebagai perubahan distribusi antar waktu dalam tingkat penggunaan ke masa sekarang, sedangkan konservasi menunjukkan perubahan distribusi antar waktu dalam tingkat penggunaan ke masa yang akan datang. Studi kasus konservasi tanah dan air berbasis masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Studi kasus di Desa Ramuk, Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keberhasilan konservasi tanah dan air,
berbasis masyarakat di Desa Ramuk, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur. Metode pendekatan yang dilakukan peneliti adalah observasi langsung dan wawancara dengan masyarakat, pelaku konservasi, serta aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lembaga swadaya masyarakat. Pengelolaan lingkungan dan konservasi tanah dan air perlu mempertimbangkan keterwakilan porsi bagi pelibatan partisipasi aktivitas aktif masyarakat, sehingga mendorong kebersamaan dalam mendukung rehabilitasi lahan. Perlu dukungan pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelibatan partisipasi masyarakat, terutama pemberdayaan kearifan lokal yang mendukung konservasi tanah dan air. Peningkatan kapasitas masyarakat merupakan titik simpul keberhasilan konservasi, terutama pada wilayah kering seperti Sumba Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modifikasi model tradisional konservasi tanah dan air berbasis masyarakat dalam bentuk pembuatan terasering dan teras bangku dengan diverifikasi jenis tanaman yang multistrata di Desa Ramuk sangat baik. Manfaat sudah dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan produktivitas lahan, terutama aspek pendapatan, lingkungan, dan peternakan, sehingga mendorong partisipasi dalam kegiatan konservasi. Masyarakat mengembangkan pola pertanian bergilir dengan masa bera untuk setiap petak seluas 0,5 hektar selama 9 tahun, sehingga mendukung proses pemulihan kesuburan lahan. Pengembangan hutan keluarga mendukung swadaya bahan bangunan sehingga menekan tingkat ketergantungan terhadap hutan. Peran kelembagaan dan kearifan lokal sangat mendukung terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan konservasi tanah dan air. Baik, sekianlah materi dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.